Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, jumpa kembali pelajaran matematika hari ini. Mudah-mudahan semua sehat dan tetap semangat. Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal uji kompetensi semester 2, yaitu soal pilihan ganda halaman 339 buku matematika kelas 7 SMP MTS. Yang kita akan bahas adalah soal pilihan ganda. Kita mulai soal nomor 13. Nilai X tambah Y tambah Z pada gambar berikut adalah, jadi kita cari dulu ini nilai X-nya berapa. Nah, ini nilai X-nya, berarti kita cari X-nya dengan menggunakan ini 7X. 7X tambah 40 derajat harus sama dengan sudut lurus, yaitu 180 derajat. 7X sama dengan 180 kurang 40, ini pindah ruas, sama dengan 140. X-nya kita bagi 140 bagi 7 sama dengan 20. Kita ketemu X-nya, kemudian kita cari Y-nya. Y-nya antara ini dengan ini itu adalah namanya sudut dalam berseberangan, yaitu besarnya sama besar. Nah, sehingga untuk mencari Y, 2Y ditambah 80 derajat sama dengan ini besar ini 140 sama dengan 2Y 140 kurang 80 sama dengan 60. Jadi Y-nya 30 derajat, 60 dibagi 2. Jadi sudah ketemu ini Y, yaitu besar dulu. Kemudian kita cari Z yang ini. Nah, ini segitiga ini A, B, C ini kalau kita jumlah sudut dalamnya ini sama dengan 180. Nah, di sini sudah dapat 40, di sini 60 derajat karena 2 kali 30. Sehingga kita tinggal perkurangkan mencari Z sama dengan 4Z tambah 60 tambah 40 harus 180. 4Z sama dengan 180 kurang 100. 4Z sama dengan 40, Z-nya 80 dibagi 4, yaitu 20. Tinggal kita jumlahkan. X-nya 20, tambah Y-nya 30, 50, tambah lagi Z-nya 20, berarti 70 derajat. Soal nomor 14, perhatikan gambar di samping. Besar nilai X adalah, jadi pertama-tama kita cari dulu besar sudut ini. Jadi dengan bantuan segitiga ini, yaitu 45 tambah 30 tambah berapa supaya dapat 180, atau kita perkurangkan 180 kurang 45 kurang 30 sama dengan 105. Jadi ini besarnya 105. Sekarang kita cari sudut ini. Nah, ini berpelurus, sehingga sini perkurangkan 180 kurang 105 sama dengan 75. Nah, sudah didapat ini, sehingga bisa kita cari ini yang segitiga yang kecil ini, sudut X, yaitu berapa tambah berapa supaya dapat 180. Ini sudah ketemu, yaitu 65. Ini 75. Berarti 65 tambah 75 sama dengan 140. Nah, berarti X-nya sama dengan 40 derajat. Atau 180 kurang 75 kurang 65. Nomor 15, garis M dan N sejajar. Besar nilai B pada gambar berikut adalah, jadi ini kita disuruh cari untuk besar sudut B ini. Kita cari dulu yang kosong ini. Yang kosong ini besarnya adalah 70 derajat. Kenapa 70? Ini sudut ini berseberangan dalam dengan sudut ini. Sudut berseberangan dalam itu besarnya sama. Jadi di sini otomatis juga 70. Sehingga kita tinggal cari B-nya, ini berpelurus. Berarti 60 tambah 70 tambah berapa supaya lurus 180. Atau bisa kita perkurangkan 180 kurang 60 kurang 70 sama dengan 50 derajat. Jadi B ini besarnya 50 derajat. 16. Pada gambar persegi, panjang ABCD di samping adalah AO5, ini 5, ini 3. Kemudian panjang keliling dan luas persegi panjang adalah, tentunya kita cari dulu panjang AF. Ini AF, panjangnya adalah ini Pitagoras, ini segitiga. Jadi 5 pangkat 2 kurang 3 pangkat 2 sama dengan 25 akar 9. Lalu kita akarkan. 25 kurang 9, 16, kita akarkan dapat 4. Jadi ini panjangnya adalah 4. Otomatis ini juga 4 sama. Sehingga dari sini A ke B ini panjangnya 8. Sekarang kita tinggal
cari panjang BC ini. BC kita gunakan lagi Pitagoras karena ini 5, otomatis juga ini 5. Berarti segitiga ABC ini adalah siku-siku. Nah, bisa kita gunakan Pitagoras, yaitu 10 pangkat 2 ini. 5 tambah 5, 10 pangkat 2 kurang. Ini 8 pangkat 2 sama dengan 10 pangkat 2, 100 kurang 64 sama dengan 36. Akar 36 sama dengan 6. Jadi B ke C ini panjangnya 6. Tinggal pertanyaannya adalah keliling. Kelilingnya ini berarti 8 tambah 6 tambah 8 tambah 6. Nah, ini kelilingnya. Berarti 28 cm ini untuk C. Nah, luasnya tentu panjang kali lebar 8 ini kali 6. 48. Jadi ada jawaban di C. 17. Perhatikan gambar di bawah ini. Jadi ini persegi panjang. Panjangnya ini X tambah 4 dan lebarnya X. Dan ada di sini 1 meter kosong. Pertanyaannya, gambar tersebut merupakan persegi panjang dengan daerah putih yang lebarnya 1 meter. Luas daerah yang diarsir adalah, jadi persegi panjang itu mencari luasnya adalah panjang kali lebar. Nah, sehingga di sini kita tulis panjangnya itu X tambah 4, tapi harus kurang 1 karena ini hilang 1 meter. Dikali lebarnya X. Jadi di sini kita kali X. Nah, kita selesaikan X tambah 4 kurang 3. 4 kurang 1, 3. Jadi di sini tulis X tambah 3. Ini X tambah 3 dikali X. 3 kali sini. X kali X, X pangkat 2, 3 kali X, 3X. Jadi hasilnya X pangkat 2 tambah 3X. Itu jawabannya adalah A. 18. Persegi pada gambar berikut luasnya adalah satu satuan luas. Daerah arsiran menyatakan pecahan. Nah, jadi ini adalah di tengah-tengah. Kalau kita luruskan ini kita ambil ke sini, maka modelnya begini. Artinya luas ini sama dengan 1/4. Luasnya 1/4. Ditambah ini. Nah, tambah berarti tambah lagi 1/4. 2/4. Jadi ini dengan ini 2/4. Atau 1/2 ya. Sama ini 1/2. Sekarang ininya yang diarsir ini 1/4. Hingga ini dibagi 2, 1/4 dibagi 2, 1/8. Sehingga yang daerah arsiran ini adalah 1/2 tambah yang ini 1/8. Nah, sekarang kita samakan penyebut 8. Ini 1, ini 8 bagi 2, 4 kali 1, 4. Nah, sehingga sini 4 kurang 1 sama dengan 3/8. Nomor 19. Luas persegi ABCD 64 meter persegi. Titik-titik tengah sisi ABCD dihubungkan sehingga membentuk persegi EFGH. Nah, yang di tengah ini. Kemudian titik tengah lagi persegi terdapat EFGH. Pertanyaannya adalah luas daerah yang diarsir. Pertama-tama kita cari panjang dulu AB ini. Nah, tinggal kita akarkan akar 64 karena luasnya ini adalah 64 persegi. Cm persegi. Jadi akar 64 8, otomatis ini 8, ini 8. Sekarang ini setengahnya berarti 4. Ini juga 4. Nah, ini 4 cm untuk jarak A ke E atau A ke F. Dengan sendirinya cari EF ini pakai Pitagoras lagi. Yaitu 4 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 lalu kita angkarkan. Berarti 16 tambah 16 akar 32. Jadi ini panjangnya adalah akar 32. Sehingga ini juga akar 32. Sehingga menghitung luasnya ini HGF ini adalah akar 32 kali akar 32. Jadi 32 cm. Nah, sekarang kita cari panjang JK. Ini JK ini berarti panjangnya akar 8. Karena ini tadi akar 32 dibagi 2, di sini akar 8.
Ini kalau kita sambung ini, segitiga ini dengan ini akan membentuk persegi dengan ukuran akar 8 cm sisinya. Jadi sini akar 8 kali akar 8 sama dengan 8 cm persegi. Jadi warna putih ini luasnya 8 cm persegi. Karena yang dicari daerah arsiran berarti 32 kurang 8 sama dengan 24 cm persegi. 20 diberikan suatu persegi panjang A, B, C, D, E, dan F berturut-turut adalah titik tengah. Jadi seperti ini yang ditanya, ini adalah daerah tidak diarsir ini tambah ini. Jadi ini luas arsiran ini sama dengan luas segi 4A, B, C, D dikurang E, D, F ini dikurang lagi A, F, C, D. A, F, C, D yang putih. Sehingga sini untuk luas A, B, C, D itu AB kali BC dikurang 1/2 kali 1/2 AB kali 1/2 BC. Ini luas segitiga ini yang kecil. Dikurang lagi 1/2 kali BC tambah 1/2 BC kali AB. Ini luas ini trapesium. Sehingga kita temukan di sini 1/4 AB kali 1/2 BC kurang 3/4 BC kali AB. Di sini AB kali BC, ini tetap tulis luas arsiran di sini 7. 1/8 AB kali BC kurang 3/4 AB kali BC. Kita kumpulkan ini angkanya, ini 1. Sama halnya dengan 8/8. Kurang 1/8 kurang, ini 3/4, ini jadikan pecahan. Penyebutnya 8 berarti 8/42 kali 3 6. Sehingga di sini kita tulis 6/8 kali AB kali BC. Kita dapatkan 8/8 kurang 1/8 kurang 6/8 sama dengan 1/8 AB kali BC. Jadi AB kali BC itu sama dengan 7 kali 8, yaitu 56 cm persegi. 21. Penyajian data yang menggambarkan data yang kontinu lebih tepat disajikan dalam bentuk diagram garis. Jadi ini diagram garis. Kemudian 22. Karina mensisihkan uang sakunya setiap minggu. Untuk ditabungkan jumlah uang yang disisihkan Karina selama 4 minggu tercatat sebagai berikut. Jadi ini minggu pertama 15.000, lalu 22, 18, dan 12.000. Di antara gambar berikut, garis manakah yang lebih tepat untuk menyajikan banyaknya uang Karina selama 4 minggu. Jadi di sini yang cocok di sini adalah grafik diagram batang ini. Nomor 23, perhatikan diagram batang berikut. Selisih pengunjung perpustakaan pada hari Kamis dan Sabtu. Ini Kamis dan Sabtu. Selisihnya tinggal kita perkurangkan. 345 kurang 214 sama dengan 131. 24. Perhatikan diagram garis berikut. Kurs rupiah mengalami kenaikan tertinggi. Jadi kita lihat naiknya ini adalah ini. Ini agak naik sekali ini dibandingkan yang lain. Sehingga di sini kita katakan hari Rabu sampai Kamis melalui kenaikan yang paling tinggi, yaitu C. 25. Berdasarkan suhu udara di lingkungan sekolah dengan menggunakan higrometer selama bulan Januari, berikut tabel yang dibuat trio. Jadi suhunya 24, banyaknya hari 8 hari. Dan seterusnya, grafik manakah yang lebih tepat untuk menunjukkan data dalam tabel di atas? Jadi yang di sini adalah jawabannya adalah D. Demikian pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.